بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين فلا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على خير المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. Hadirin jamaah Masjid Al-Fitrah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali pada kesempatan kali ini kita bisa bersama-sama hadir di rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk melanjutkan kajian mengenai profil daripada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana pembahasan kita telah sampai pada profil sahabat yang mulia yang bernama Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu taala anhu. Sebagaimana yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu, bahwasanya sosok daripada Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu taala anhu, yang mana beliau dikenal sebagai sahibu sirri Rasul sallallahu alaihi wasallam, ataupun penjaga rahasia daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada hal-hal yang disampaikan oleh Rasul kepada beliau yang mana beliau diamanahkan untuk tidak disampaikan kepada orang yang lain. Ataupun bahkan kita ketahui bersama ada misi-misi yang itu sifatnya tersembunyi, tidak diketahui oleh orang, itu juga sering diserahkan kepada sahabat yang mulia ini. Di antaranya adalah sebagaimana yang telah sedikit kita kaji pada pertemuan yang lalu, apa yang diembankan kepada beliau oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika terjadi perang Ahzab ataupun perang Khandaq, di mana pada peperangan ini sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, peperangan yang bertujuan untuk menghabisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta kaum mukminin, kaum Quraisy bersekutu dengan musuh untuk mengepung kota Madinah. Jadi tujuannya sebenarnya mau menyerang langsung, akan tetapi dikarenakan ada penghalang, yaitu parit yang dibangun oleh pasukan kaum muslimin ketika itu, membuat langkah mereka terhenti di luar parit tersebut, sehingga yang mereka lakukan adalah mengepung pasukan kaum muslimin yang ada di kota Madinah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan pertolongannya kepada kaum muslimin ketika itu, di mana dengan mengirimkan badai, angin topan. Kemudian angin topan ini disebutkan juga diiringi dengan suara petir. Kemudian Allah buatkan malam itu malam yang begitu gelap, tidak segelap hari-hari biasanya, yang mana ini bertujuan untuk memasukkan rasa takut ke dalam hati musuh-musuh Allah, sehingga mereka meninggalkan kaum muslimin dan menahan keinginan mereka untuk tidak menyerang kaum muslimin. Dalam kondisi seperti ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau juga manusia biasa seperti kita, kalau tidak Allah Subhanahu wa taala informasikan kepada beliau, beliau juga tidak tahu bagaimana perkembangannya. Di zaman tersebut, dengan segala keterbatasan sarana dan juga alat-alat perang, tentunya cara yang digunakan oleh pasukan kaum muslimin ataupun pasukan umumnya pada masa tersebut adalah dengan mengirimkan jasus, artinya mata-mata. Dan di sini yang dibebankan untuk melihat kondisi kaum musyrikin setelah Allah Subhanahu wa taala mengirimkan angin, itu adalah Hudzaifah bin Al-Yaman. Kita akan dengarkan bagaimana Hudzaifah bin Al-Yaman mengisahkan ketika beliau diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk masuk menyelinap ke dalam pasukan kaum musyrikin. Beliau berkata, "Kunna fi tilka lailati safina qu'udan." Di malam tersebut
kami kaum muslimin duduk berbaris, ya. Wa Abu Sufyan wa man ma'ahu min musyriki Makkah fawqana wa Banu Quraidah minal yahudi asfala minna nakhafuhum ala nisa'ina wa dararina. Kata beliau apa? Ketika itu Abu Sufyan, jadi koalisi musuh ketika itu kaum musyrikin, baik itu dari kalangan Quraisy dan yang bersekutu dengan mereka seperti suku Ghatafan, itu di bawah satu komando yaitu Abu Sufyan bin Harb. Dan itu berada di luar parit. Adapun di dalam kota Madinah sendiri sudah ada orang Yahudi dari Bani Quraidah yang mereka ini telah membatalkan perjanjian dengan kaum muslimin, di mana sebenarnya mereka harusnya hidup berdampingan dengan baik dengan kaum muslimin yang ada di kota Madinah, saling membela apabila salah satu dari mereka diserang dan saling mengayomi serta melindungi. Tapi ternyata melihat kaum musyrikin datang dengan jumlah pasukan yang besar, tentunya ini mereka menganggap sebuah kesempatan untuk juga bisa mengalahkan Rasulullah beserta kaum muslimin, sehingga mereka membatalkan, berkhianat akan perjanjian yang telah mereka lakukan bersama kaum muslimin ketika itu. Jadi Hudzaifah bin Al-Yaman menceritakan ada musuh di luar parit sana, seakan-akan mereka berada di atas kami, dan ada Bani Quraidah yang berada di bawah kami, yang mereka itu memang berada dalam lingkungan kota Madinah ketika itu. Dan kami ketika itu memang sangat khawatir, bukan dengan kondisinya mereka, tapi kondisi keluarganya, istri-istri mereka, anak-anak mereka, itu yang mereka khawatirkan. Dan ternyata di malam yang begitu kuat anginnya ketika itu dan begitu gelap kondisinya, ada sekelompok lagi daripada kaum munafikun yang mereka awalnya bergabung dengan pasukan kaum muslimin. Mereka meminta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Untuk kembali ke rumah mereka masing-masing. Dengan mengatakan apa? Inna buyutana makshufatun lil adu. Rumah kami itu sepertinya kondisinya terbuka sekali untuk musuh. Maksudnya kaum Yahudi yang ada dalam kota Madinah itu kalau diserang hancurlah tuh keluarga saya. Jadi kondisi keluarga kami itu seperti itu. Fama yasta'dinuhu ahadun minhum illa adina lahu wa hum yatasallaluna ala hatta baqina fi 300 ana aw nahwi dzalik. Kemudian orang munafik satu persatu minta izin. Ada sebagian dari mereka bahkan menyelinap keluar dari rombongan pasukan kaum muslimin, sampai ketika itu jumlah pasukan kaum muslimin lebih kurang sekitar 300 orang saja. Di luar sudah ada menanti itu 10.000 yang mengepung pasukan kaum muslimin ketika itu. Sehingga dalam kondisi seperti ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mendatangi satu persatu pasukan kaum muslimin, melewati mereka. Kemudian ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di hadapan saya, kata Hudzaifah bin Al-Yaman, dan ketika itu di badan saya selain baju yang ada mirton namanya. Mirton ini kain yang dia itu hanya mampu menutupi dada sampai dengan sampai lutut saja. Ini namanya mirton. Ini memang kosakata yang jarang digunakan lagi sekarang. Ini bahasa kosakata lama. Mirton. Jadi kalau gambarannya seperti yang digunakan oleh koki, kain celemek itu. Jadi cuma di dada sampai dengan lutut saja. Jadi cuman itu yang beliau punya, dan itu pun punya istrinya lagi. Dikarenakan kenapa beliau sedang berada di luar rumah di medan jihad bersama dengan pasukan kaum muslimin, dan kondisi malam itu anginnya kencang, kondisinya dingin. Memang kota Madinah ini masya Allah bagi mungkin yang pernah datang ke kota ini, itu kalau dingin sekali, lebih dingin daripada kota Mekah. Dan kalau panas sekali, lebih panas daripada kota Mekah. Makanya sampai Rasul mengeluarkan sebuah hadis di mana beliau pernah menginformasikan barang siapa yang mampu bersabar dengan kondisi kota Madinah ini, maka beliau akan memberikan syafaatnya bagi mereka. Karena memang kondisi alam kota Madinah ini sedikit lebih ekstrim
dibandingkan ke daerah-daerah yang lain, ya. Bahkan kalau kita melihat misalkan di Arab Saudi hari ini adalah salah satu kawasan yang memang ataupun provinsi yang cuacanya sedikit berbeda dengan provinsi-provinsi yang lain. Jadi seperti itu gambarnya, dingin-dingin sekali, menusuk sampai ke tulang. Jadi ketika itu kata beliau radhiyallahu taala anhu, ketika Rasul telah dekat kepada beliau, beliau bertanya, "Man hadza? Ini siapa? Siapa kamu?" Kata beliau, "Hudzaifah." Kata Rasulullah, "Hudzaifah?" Iya. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu kepada beliau, ya. Akhirnya beliau membisikkan sebuah tugas. Kata beliau apa? "Innahu kainun fil qaum khabar." Ini tentunya di kaum tersebut, maksudnya musuh-musuh kita, itu pasti ada sebuah informasi. Karena kondisinya sekarang adalah angin sedang kencang, disertai dengan suara petir, malam begitu begitu gelap, pasti kita ada sesuatu yang baru daripada kondisi pasukan musuh. Kemudian Rasulullah menyampaikan kepada beliau, "Fatasallal, menyelinaplah kamu, masuk secara sembunyi-sembunyi, ila askarihim, ke dalam camp mereka, wa'tini bi khabarihim, dan sampaikan nanti, informasikan kepada saya, ya, kabar mereka itu bagaimana." Kemudian kata beliau, "Fa kharajtu wa ana min asyaddin nasi faz'an wa aktsarihim bardan." Kemudian saya keluar dari barisan pasukan kaum muslimin, di mana kondisi saya ketika itu dalam keadaan khawatir, takut saya. Agak takut ini. Ini saya ditugaskan sendiri dalam kondisi seperti ini, dan saya orang yang paling merasa kedinginan ketika itu. Karena memang pakaian yang beliau punya itu terbatas sekali. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ternyata beliau berdoa. Rasul sallallahu alaihi wasallam mendoakan Hudzaifah bin Al-Yaman dengan mengatakan, ya, doanya, "Allahumma ihfadhu min baini yadayhi." Ya Allah, lindungilah Hudzaifah ini dari hadapannya, wa min khalfihi, dari belakangnya, wa an yaminihi, dari sisi kanannya, wa an shimalihi, dari kirinya, wa min fawqihi, dari atasnya, wa min tahtihi, dari bawahnya. Jadi beliau meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Hudzaifah bin Al-Yaman agar terhindar dari segala keburukan, yang mana keburukan itu terkadang bisa datang dari sisi depan, sisi belakang, dari kanan, dari kiri, dari atas, dari bawah. Tolong ya Allah, lindungi dia. Setelah doa ini, kata beliau, "Fa wallahi," kata Hudzaifah bin Al-Yaman, "demi Allah, ma tammat da'watun Nabi sallallahu alaihi wasallam." Selesai Rasul mendoakan saya dengan doa tersebut, hatta taza'allahu min jawfi kullama auda'ahu fihi min khawf. Ketika itu langsung hilang rasa takut yang awalnya muncul dalam diri saya. Wa azala an jasadi kullama asabahu min bard. Dan Allah Subhanahu wa taala hilangkan rasa dingin yang sedang menimpa saya. Padahal pakaian terbatas, tentunya saya merasakan sangat dingin, tapi ini dinginnya sudah hilang. Ini adalah, ya, bantuan Allah dengan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika saya bergerak mau pergi menyelinap menyusup masuk ke pasukan kaum musyrikin, Rasul berkata kepada saya, "Ya Hudzaifah, la tuhditsanna fil qaum syai'an hatta ta'tini." Wahai Hudzaifah, jangan kau sampaikan kepada siapapun informasi mengenai pasukan Quraisy ataupun musuh kita sampai engkau nanti bertemu dengan saya. Kemudian beliau berkata, "Na'am." Akhirnya beliau berjalan menyelinap masuk ke dalam pasukan kaum musyrikin. Dan berhasil, alhamdulillah, beliau masuk ke sana dan duduk di samping salah seorang prajurit daripada kaum Quraisy. Ketika itu beliau melihat apa? Melihat Abu Sufyan, ya. Melihat Abu Sufyan. Kemudian ketika itu Abu Sufyan berkata, "Ya ma'syara Quraisy, wahai pasukan Quraisy, inni qailun lakum qawlan akhsha ayablugha Muhammadan." Saya akan menyampaikan sesuatu kepada kalian, tapi saya khawatir Muhammad mengetahui apa yang akan saya sampaikan ini. Ya. "Falyanzur kullu rajulin minkum man jalisu."
hendaknya setiap kalian melihat siapa orang yang duduk di sampingnya. Kemudian kata Hudzaifah, "Fama kana minni illa an akhadtu bi yadi ar-rajul alladhi kana ila jambi wa qultu man anta?" Faqala fulan bin fulan. Kemudian ya, Hudzaifah bin Al-Yaman, alhamdulillah beliau juga dikaruniai kecerdasan. Bagaimana triknya? Ini kan bahaya. Kalau ada yang tanya siapa Anda? Gimana caranya? Akhirnya ternyata Hudzaifah bin Al-Yaman langsung sebelum dia ditanya, dia yang mulai bertanya, "Kamu siapa?" Seakan-akan beliau menyampaikan kepada orang di sampingnya, "Saya pasukannya Abu Sufyan ini, kamu siapa?" Jadi sebelum ditanya beliau duluan bertanya. Kemudian pasukannya Abu Sufyan ataupun pasukan Quraisy menjawab fulan bin fulan. Aman, selesai. Akhirnya tidak ada yang curiga dengan beliau. Ya. Kemudian ketika itu setelah kondisinya dilihat oleh Abu Sufyan kondusif, baru beliau menyampaikan, "Ya ma'syara Quraisy, innakum wallahi ma asbahtum bidari qarar." Demi Allah, ya, wahai pasukan Quraisy, ya, kita ini tidak ada cara lagi. Ya, laqad halakat rawahiluna. Hewan-hewan tunggangan kita ini telah rusak. Ya, jadi mungkin kondisi tunggangan kudanya, untanya ini sudah meronta-ronta, ini anginnya kencang, kondisi alamnya tidak stabil. Wa takhallat anna Banu Quraidah, dan Bani Quraidah pun sudah sepertinya mulai meninggalkan kita, tidak mau melanjutkan lagi pengepungan ini. Ya. Wa laqina min shiddatir rih ma tarawun, dan kalian melihat sendiri bagaimana kondisi angin malam ini. Ya. Fartahilu fa inni murtahil. Maka kembalilah kalian ke kampung ataupun ke negeri kalian masing-masing, saya juga akan kembali. Jadi ini instruksi untuk mundur. Dan Abu Sufyan tidak ingin informasi ini sampai kepada pasukan kaum muslimin. Ya, karena nanti beliau mengkhawatirkan bisa saja pasukan kaum muslimin yang menyerang ataupun mereka ya, memberikan kabar bahagia ke mereka. Beliau ini dia tidak mau. Sehingga ini adalah instruksi yang sebenarnya rahasia, ya, khusus untuk pasukan beliau saja, ya, yang mana isi instruksinya adalah memerintahkan pasukan kaum Quraisy untuk mundur. Jadi nggak bisa dilanjutkan lagi ini. Ya. Kemudian ketika itu selesai Abu Sufyan menyampaikan instruksinya dan pasukan membubarkan diri, mempersiapkan segala sesuatunya untuk kembali ke negeri masing-masing. Di situ Hudzaifah bin Al-Yaman mendapatkan sebuah kesempatan melihat Abu Sufyan dalam kondisi sendiri, di mana ini adalah sebuah peluang beliau untuk bisa membunuh Abu Sufyan, tapi ketika itu beliau tidak jadi melakukan. Kenapa? Karena bisa jadi kalau Abu Sufyan berhasil pun beliau bunuh, tentunya juga akan membahayakan keselamatan beliau. Kalaupun beliau nantinya terbunuh, maka beliau dikhawatirkan tidak menunaikan sebuah amanah Rasulullah SAW, yaitu mengambil informasi ataupun mencari informasi tentang pasukan musuh. Sehingga keinginan ini beliau tahan dan beliau kembali ke kota Madinah, ya, bergabung kepada pasukan kaum muslimin dan tidak memberitahukan informasi ini kepada siapapun kecuali setelah beliau sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Sebegitu amanahnya sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sebenarnya dari kisah-kisah sahabat yang lain yang pernah kita kaji bersama, belum ada sampai hari ini sahabat-sahabat yang mulia ini kita dapati ada salah seorang dari mereka yang memang kalau disuruh A oleh Rasulullah, mereka melakukan B. Dalam artian apa? Mereka mencoba berijtihad sendiri. Ada kasus memang ada. Ya, belum kita kaji. Tapi secara umum, apalagi tugasnya khusus, ya, tugasnya khusus, itu tidak ada dari mereka yang melanggar perintah Rasulullah SAW apapun bentuk perintahnya. Dan dalam kondisi apapun. Ini pelajaran sebenarnya bagi kita, ya. Dimana ketika setelah datang perintah Allah dan Rasulnya, kadang-kadang kita ngeles dengan alasan kondisi, ya, dan lain sebagainya. Padahal apabila kita melihat, ya, kondisi daripada sahabat
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ridwanullah alaihim itu semuanya terkadang lebih minim lagi ataupun lebih sulit lagi kondisinya dibandingkan daripada kita. Akan tetapi beliau kalau sudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, pasti jawabannya adalah sam'an wa ta'atan, kami dengar dan kami akan perintah, kami akan jalankan. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti itulah ya hidup Hudzaifah bin Al-Yaman di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup di tengah-tengah kaum muslimin. Menjadi satu-satunya sahabat yang ketika itu yang paling mengetahui ya informasi-informasi yang bersifat rahasia. Akan tetapi ya peran beliau seperti ini sebenarnya tidak hanya berkaitan dengan misi-misi rahasia saja. Beliau juga adalah seorang mujahid yang benar-benar berjuang sekuat tenaga untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, dan ini pernah dibuktikan oleh beliau ketika apa? Ya, ketika terjadinya perang Nahawan. Ya, perang Nahawan ini perang yang terjadi setelah perang Qadisiyah. Ya, pedang Qadisiyah, selesai terjadi perang Qadisiyah di mana dalam peperangan ini panglima daripada pasukan musuh yang bernama Rustum tewas. Raja daripada Kaisar Persia itu melarikan diri ke sebuah negeri yang bernama Nahawan. Ya. Jadi setelah Persia ini hancur di Qadisiyah di tangan pasukan kaum muslimin yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, dan ini pernah kita kaji sebelumnya, Yazdajar kabur, rajanya kabur. Melarikan diri. Lari ke Nahawan karena di sana ada sebuah benteng. Ya, benteng Persia yang posisinya agak tinggi atas Rabuah. Rabuah artinya bukit. Ya. Bentengnya sudah kokoh tinggi lagi. Makanya ini salah satu benteng yang paling sulit ditaklukkan oleh kaum muslimin, tapi mereka berhasil. Tapi dengan tentunya pengorbanan. Dalam peperangan Nahawan ini, ya, Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu taala anhu itu juga menjadi pemimpin pasukan kaum muslimin ketika An-Nu'man bin Muqarrin Al-Muzani syahid di medan perang. Dan ini profil An-Nu'man bin Muqarrin Al-Muzani juga telah kita bahas, di mana beliau bersama Al-Qa'qa' bin Amr ya itu melakukan sebuah tipu daya yang berhasil memancing pasukan kaum Persia untuk keluar dari bentengnya, ya. Kemudian di sana mereka bisa untuk menyerang pasukan Persia sehingga apa? Benteng ini berhasil direbut dan Yazdajar tewas terbunuh. Dan kita telah mengetahui bersama dalam peperangan ini, ya, yang mana masih dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas sebagai komando tertinggi, di mana di dalamnya juga ada seorang sahabat yang pemberani yang bernama Talhah, ya, Talhah bin Khuwailid Al-Asadi radhiyallahu taala anhu juga, yang berhasil menyelinap dan membunuh 5 pasukan gagah daripada kaum Persia. Nah, ini adalah tokoh-tokoh yang muncul di perang Nahawan ketika itu. Ya, dan kita ketahui bersama bagaimana semua sekitar benteng itu dipenuhi dengan ranjau. Ranjau zaman dulu itu ya tentunya berbentuk ya duri-duri yang tajam. Kalau sekarang kita ranjaunya bisa meledak. Kalau dulu ranjaunya itu sama-sama ditanam, tapi dia berbentuk duri-duri yang terbuat dari besi yang tajam, yang mana inilah salah satu penghalang pasukan kaum muslimin untuk bisa mendobrak pintu daripada benteng ini. Sehingga ketika itu caranya adalah dengan memancing pasukan Persia untuk keluar dari benteng, di mana ada 2 versi ya. Versi yang pertama mengatakan sebagaimana yang pernah kita kaji, An-Nu'man bin Muqarrin Al-Muzani itu caranya dengan menghidupkan api, membakar sebuah kemah pasukan kaum muslimin, kemudian memerintahkan sebagian pasukan untuk berteriak. Yang mana ini membuat pasukan kaum Persia melihat ternyata pasukan kaum muslimin sedang kacau balau ini. Akhirnya mereka keluar, dan ketika keluar mereka membersihkan ranjaunya karena mereka yang tahu posisinya. Mereka bersihkan ranjaunya, mereka keluar dan menyerang, pengen menghabisi pasukan kaum muslimin. Ternyata ini cuma tipu daya.
Ini satu versi. Versi yang lain mengatakan Al-Qa'qa' bin Amr radhiyallahu taala anhu ini bersama dengan beberapa pasukannya maju mencoba menerobos benteng, kemudian mereka mengalah, ya, sehingga mereka pura-pura kabur, dan ini memancing pasukan kaum Persia untuk keluar dari benteng, membersihkan ranjau, kemudian mengejar mereka, dan di sana mereka akhirnya apa? Akhirnya diserang oleh pasukan kaum muslimin yang lain, sehingga kaum muslimin bisa masuk melalui jalan yang sudah dibersihkan ranjaunya tadi itu, dan akhirnya mampu menguasai benteng walaupun harus mengorbankan banyak daripada pasukan kaum muslimin. Di antaranya adalah salah satu, ya, komandan pasukan mereka yang kaum muslimin yang berani, yang bernama An-Nu'man bin Muqarrin Al-Muzani radhiyallahu taala anhu. Dan setelah Al-Muqarrin ini syahid, ya, ketika itu komandonya itu dipegang oleh siapa? Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu taala anhu. Jadi kita dapati sahabat-sahabat Rasulullah ini selain mereka mempunyai keimanan yang kuat, kemudian amanah, kemudian benar-benar taat akan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di samping itu mereka juga memiliki kecerdasan yang baik, kemudian keberanian yang luar biasa. Sungguh, ya, wajar apabila sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan kepada para sahabat dan tentunya kita juga bahwasanya sebaik-baik masa adalah masa para sahabat radhiyallahu alaihim jami'an. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, disebutkan juga bahwasanya Hudzaifah bin Al-Yaman ikut serta dalam beberapa penaklukan yang lain seperti di Hamadan dan juga Rai, ya, dan juga beliau radhiyallahu taala anhu, ya, sebagai seorang yang sangat takut akan Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat luar biasa, ya. Dengan kelebihan yang beliau miliki, akan tetapi mereka ini semua adalah orang-orang yang benar-benar taat kepada Allah dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya ini membuat mereka makin dekat. Walaupun dengan musuh mereka benar-benar garang, ya, dan benar-benar mungkin luar biasa keras sikapnya terhadap musuh, akan tetapi terhadap kaum muslimin dan juga terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala mereka benar-benar sangat tunduk, dan tidak ada yang berani dari mereka untuk melangkahi ataupun melanggar apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Akhirnya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti inilah Hudzaifah bin Al-Yaman mengisi hidupnya dari awal keislamannya sampai dengan akhir hayatnya, kesemuanya, ya, beliau penuhi masa-masa hidup beliau ini adalah dengan apa? Dengan kebaikan semuanya, ya, dengan kebaikan, yaitu beriman kepada Allah, kemudian melayani Allah dan Rasulnya, melayani kaum muslimin, serta membela agama Allah dan Rasulnya. Ini adalah hal-hal yang dikerjakan oleh Hudzaifah bin Al-Yaman untuk mengisi hidup-hidupnya dari awal sampai dengan akhir hayat. Dan beliau pun radhiyallahu taala anhu, ya, ketika beliau sakit, yang mana sakitnya ini mengantarkan beliau untuk bertemu dengan Rabbnya. Jadi Hudzaifah bin Al-Yaman ini adalah sahabat yang memang meninggalnya itu bukan di medan jihad, akan tetapi sebagaimana, ya, orang-orang pada umumnya yang meninggal dikarenakan sakit. Dan dalam kondisi seperti ini, ya, beliau juga menampakkan, ya, ini juga ada pelajaran yang bisa kita ambil dari wafatnya Hudzaifah bin Al-Yaman. Disebutkan ketika beliau dalam kondisi sakit, beliau bertanya dengan orang-orang yang ada di sekitar beliau, ayu sa'atin hadhihi, sekarang ini jam berapa udah? Yang masa itu belum ada jam. Biasanya kita ini masanya masa apa? Kemudian mereka yang berada di sekitar beliau berkata, nahnu qaribun minas subh, kita sudah dekat dengan waktu subuh. Kita sudah dekat dengan waktu subuh. Kemudian beliau berkata, a'udzu billahi min sabahin yufdhi bi ilan nar, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari pagi hari yang mana di pagi itu bisa saja membuat aku masuk ke dalam neraka. A'udzu billahi min sabahin yufdhi bi ilan nar, ini adalah kata-kata yang beliau ucapkan selalu, ya, beliau ucapkan selalu. Apa pelajaran yang bisa kita dapati dari perkataan ini, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Pelajaran yang berharga adalah setelah kita mengetahui, ya,
bagaimana beliau radhiyallahu taala anhu mengisi hidupnya dari awal beliau masuk ke dalam agama Allah sampai dengan akhir hayatnya, kita tidak temukan hal-hal negatif yang beliau kerjakan. Tidak kita temukan beliau pernah berbohong, tidak pernah kita temukan beliau melanggar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak kita temukan beliau pernah melakukan maksiat, tidak pernah kita dengar beliau kabur dari medan jihad, dan tidak pernah kita mendengar beliau menyakiti orang lain. Walaupun dengan penuh kebaikan yang beliau lalui, ketika beliau sudah merasa bahwasanya ajalnya dekat, beliau takut kalau Allah Subhanahu wa taala nantinya memasukkan beliau ke dalam neraka. Tandanya apa? Jangan pernah puas walaupun kita pernah melakukan amal saleh. Jangan pernah merasa puas ketika kita sudah merasa apa? Banyak melakukan perbuatan-perbuatan baik. Ya. Tidaklah kita bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala kecuali itu pasti karena rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dan ini bukan cuma beliau, banyak dari salafus saleh yang lain, bahkan kita pernah mendengar Imam Syafi'i juga pernah mengatakan bahwasanya saya tidak tahu saya ini masuk ke dalam neraka Allah apa ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Memang kita tidak pernah tahu kemana kita akan masuk nantinya. Walaupun ya kita sudah merasa bahwasanya kita berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan amal-amal yang mengundang ridha Allah Subhanahu wa taala, tapi jangan pernah merasa cukup. Jangan pernah mengatakan saya sudah haji sekian kali, umrah sekian sekali, sedekah saya banyak di mana-mana, saya selalu berbuat baik, kemudian merasa aman daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Yang mana itu akan membuat semangat kita untuk melakukan amal saleh itu berkurang. Dan ini telah dibuktikan oleh sahabat yang mereka itu merupakan generasi terbaik yang pernah muncul ya di kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Generasi terbaik pun masih merasa khawatir apakah amalannya itu bisa membantu mereka untuk bisa mendapatkan keridhaan Allah dan membuat mereka bisa masuk ke dalam surga Allah ataupun tidak. Sungguh ini perkataan yang benar-benar ya luar biasa kita dapati dari seorang Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu taala anhu, dan tidak mungkin kata-kata ini keluar kecuali dikarenakan faqihnya beliau, fahamnya beliau akan agama Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya ya kita itu tidak menjamin amal saleh kita itu bisa membuat kita masuk surga. Ya. Rasulullah pun dalam hadisnya ketika ditanya wala anta ya Rasulullah wala ana illa ayataghammadanillah. Bahkan saya pun mungkin tidak bisa masuk ke dalam surga Allah kecuali kalau bukan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di akhir ya sebelum Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu taala anhu meninggal dunia, beliau sempat berdoa dengan berkata, Allahumma innaka ta'lam anni kuntu uhibbul faqra 'alal ghina. Ya Allah, sesungguhnya Engkau mengetahui bahwasanya aku lebih mencintai kefakiran daripada kekayaan. Wa uhibbudz dzillata 'alal 'izz, dan aku lebih mencintai kehinaan daripada kemuliaan. Wa uhibbul mauta 'alal hayah, dan aku lebih mencintai kematian daripada kehidupan ini. Ini adalah doa beliau, dan ketika itu ya Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu taala anhu sambil berkata, habibun ja'ala syauq la aflaha man nadim. Kemudian kata beliau, seorang kekasih yang datang karena rasa rindu ingin bertemu dengan Rabb. Sambil berkata ini beliau menghembuskan nafas terakhirnya untuk bertemu dengan Rabbul Alamin. Dan inilah sebenarnya yang diharapkan oleh semua para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, yaitu untuk bisa segera meninggalkan dunia ini ya, untuk bisa menuju ke kehidupan yang lebih baik lagi dan lebih panjang lagi masanya. Makanya kita akan dapati juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginformasikan bahwasanya ada dari kalangan umatnya itu yang malah lebih mencintai kehidupan di dunia ini dibandingkan daripada kematian. Padahal tidak mungkin seseorang bisa bertemu Allah ataupun masuk ke dalam surganya
itu kecuali setelah dia melalui proses yang namanya itu kematian. Makanya wahan itu, wahan penyakit wahan, yaitu hubbud dunya wa karahiyatul maut, ya, itu adalah sebuah penyakit sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu takut akan kematian. Padahal kita apabila melihat sahabat, apalagi seperti orang tua daripada Jabir bin Abdullah, ya, orang tua Jabir bin Abdullah yang sungguh luar biasa sekali, ketika sudah meninggal, ya, kemudian meminta bahkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dihidupkan kembali agar bisa syahid sekali lagi. Dan ini telah kita kaji bersama, ya, di mana hadisnya disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berbicara dengan seorang hamba kecuali wara al-hijab, kecuali ayahnya Jabir bin Abdullah, itu Allah langsung berbicara kifahan, face to face. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata kepada ayah Jabir bin Abdullah, tamanna ma syi'ta, mintalah apa yang kau suka. Kemudian kata beliau apa? Tuhyini fa uqtalu fika thaniyata, tolong hidupkan aku wahai Allah Subhanahu wa taala supaya aku bisa mati lagi di jalanmu untuk kedua kalinya. Ini yang diharapkan oleh, ya, generasi terbaik di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh bisa memberikan, ya, pelajaran yang begitu berharga kepada kita semua. Demikian yang bisa kami sampaikan terkait dengan profil, ya, sahabat yang mulia Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu taala anhu. Ya, mudah-mudahan banyak hikmah yang bisa kita petik. Selanjutnya apabila masih ada waktu tersisa, ya, masih ada kesempatan untuk kita bisa, ya, bertukar informasi, dan juga mungkin ada dari jamaah sekalian yang ingin memberikan masukan ataupun ada yang ingin bertanya. Jazakumullahu khairan. Kam baqiya 'alal adzan? Berapa lagi waktu adzan Isya? Ataupun ada yang ingin bertanya? Sisa 5 menit lagi, ya, sepertinya. Atau ingin saya sambung dengan profil yang lain? Gimana? Oh. Terkait tadi orang tua daripada Jabir bin Abdullah, ya, di saat beliau. Jadi ini gini ceritanya, Pak. Jadi setelah beliau syahid, ya, di jalan Allah Subhanahu wa taala, kalau tidak salah dalam perang Uhud. Itu ketika itu, ya, Jabir bin Abdullah yang masih kecil, ya. Ketika itu kita pernah mengkaji profil Jabir bin Abdullah. Jadi Jabir bin Abdullah ini orang tuanya, ayahnya meninggal di saat usianya masih muda, masih kecil ketika itu. Dan ayahnya sudah tua, tapi masih semangat pergi ke jihad. Dan ketika itu beliau memang sudah mungkin merasa bahwasanya dalam jihad inilah beliau nantinya akan meninggal dunia. Sehingga ketika itu Jabir bin Abdullah yang merupakan anak paling kecil dan satu orang laki-laki, ya, laki-laki satu-satunya, itu pernah diwasiati oleh ayahnya untuk menjaga kakak-kakaknya yang kesemuanya perempuan. Jadi mereka ini banyak bersaudara, lebih dari 5 gitu. Kemudian ketika ayahnya syahid, tentunya bagi seorang anak yang masih sangat muda sekali itu adalah sebuah pukulan yang luar biasa. Pukulan yang luar biasa. Bagaimana seorang anak yang masih sangat kecil sekali, Jabir bin Abdullah, yang masih usianya sangat muda sekali, dan di saat itu dia sudah harus kehilangan ayahnya, ya, selaku pengayomnya. Kemudian ditambah lagi beban yang harus beliau emban adalah sebagai orang yang harus melihat kondisi kakak-kakaknya yang mereka itu kesemuanya adalah perempuan. Maka ketika Jabir bin Abdullah melihat jasad ayahnya selesai daripada perang, kemudian ayahnya selesai dikuburkan, tentunya Jabir bin Abdullah ini masih sedih. Sehingga ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan informasi dari Jibril tentunya,
menyampaikan sebuah informasi bahagia kepada beliau. Dan informasi bahagianya adalah di mana Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada ayah daripada Jabir. Dan tentunya kita tidak melihat. Ini adalah informasi yang memang sifatnya gaib, dan di situ ya, dan di situ apa? Disitulah diinformasikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada ayahnya untuk meminta sebuah permintaan, yang mana permintaan itu insya Allah sebenarnya akan dikabulkan. Dan akhirnya ternyata permintaannya adalah ingin hidup lagi ke dunia untuk kedua kalinya, supaya bisa syahid sekali lagi untuk kedua kalinya. Dan di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya Allah menjawab ketika itu, ya, bahwasanya sudah merupakan sebuah ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala, yang sudah meninggal tidak akan hidup lagi. Jadi mungkin bahasanya Allah belum mengabulkan itu, karena memang sudah menjadi sebuah ketetapan daripada Allah, ya, bahwasanya yang sudah meninggal tidak akan pernah bisa hidup kembali, ya, terlepas dari pengecualian seperti misalkan Nabi Isa, ya, itu bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal dengan izin Allah. Akan tetapi bagi kita, kalau sudah meninggal dunia, itu pasti tidak akan hidup lagi, dan itu merupakan sebuah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu kondisinya. Jadi Allah tidak menghidupkan beliau kembali. Baik, ada lagi? Cuman, ya, ini saya tambahkan sedikit. Permintaan yang dikabulkan oleh Allah adalah menginformasikan kepada kita apa yang didapatkan oleh mereka yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah salah satu sebab turunnya firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Ini ayat ini. Jadi janganlah kalian mengira mereka yang syahid di jalan Allah itu mati. Akan tetapi ahya, mereka itu hidup. 'Inda rabbihim yurzaqun. Di sisi Rabbnya mereka itu diberikan rezeki. Jadi dari kisah inilah turun firman Allah Subhanahu wa taala, yang mana ya tentunya ayat-ayat seperti ini sangat memotivasi ya kaum muslimin ketika itu untuk mengejar kesyahidan, dan memang menjadikan itu adalah cita-cita mereka. Tapi sebagaimana yang kita ketahui bersama, tidak boleh disengaja. Tidak boleh disengaja. Tetap tidak juga dengan kita masuk ke medan perang tidak melakukan apa-apa, walaupun nanti kita akan dapati apa? Beberapa sahabat yang sebenarnya apa? Yang sebenarnya diizinkan oleh Rasul untuk tidak berperang, tapi dikarenakan uzur yang ada pada mereka, tapi mereka karena mengejar kesyahidan, mereka tetap masuk. Contohnya adalah orang tua daripada Hudzaifah bin Al-Yaman, sebagaimana yang pernah kita kaji kemarin. Beliau itu uzur syar'i, sudah tua. Rasul membolehkan mereka untuk tidak ikut berjihad, tapi apa yang mereka lakukan malah mereka ikut berjihad. Abdullah ibn Ummi Maktum buta. Ini logika kita mungkin kalau sudah memang tidak bisa melihat, terjun ke medan perang tentunya menjadi sasaran empuk, ya. Akan tetapi tidak juga Abdullah bin Ummi Maktum masuk begitu saja dan diam-diam. Tentunya ada usaha yang beliau lakukan, sekuat tenaga dengan keterbatasan yang ada sama beliau, sampai beliau menjemput kesyahidannya. Jadi memang mereka ini luar biasa sekali, ya. Kalau diajak jihad nomor 1 maju, ya. Jadi semangat yang memang sudah hilang dari sebagian kaum muslimin. Baik, demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini, ya, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.